Gimana Bang Bom bisa menyampaikan bahwa Mahat Al-Zaitun, siapa yang gue bilang dengan 3 kata? Dengan 3 kata ya? Ya. 3 kata. Tahu? 1, Hebat, 2, kolaboratif, 3. berkelanjutan. Asik. Jadi saya melihat ini sekolah itu seperti sebuah tubuh yang hidup. Yang Oke. saya melihat di sini tuh nggak akan seperti ini aja, dia akan tumbuh besar gitu. Saya melihatnya seperti itu. Oke. Jadi tidak hanya bangunan saja atau bentuk fisiknya saja. Saya melihat ini bangunannya mempunyai ruh dan jiwa yang memang dia tumbuh gitu. Seharian Lok News TV membersamai Dr. Dirgantara Wicaksono, MPD MM. Siapa sih beliau? Kepala Unit Kendali Mutu Sekolah Pasca Sarjana UMJ dan pendiri Backpacker Teaching. Terus ada lagi guru YouTuber. Banyak banget. Banyak banget. Ternyata beliau nggak sendiri. Ditemani oleh Fatur Rahman, kandidat doktor manajemen pendidikan Islam dan founder Rindang Catering. Assalamualaikum, Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ini udah mostly 2 tahun bos? 2 tahun ya? Nggak ketemu ya? 2 tahun. 2 tahun nggak ketemu karena 4 tahun. 2021, 4 tahun, hampir 4 tahun nggak ketemu. Dan ini baru jumpa lagi. Siap. Karena kesibukan beliau. Jadi malu kalau kita bilang sibuk. Sehat Bang Dokter? Alhamdulillah sehat selalu dan semangat. Tapi hari ini asik gak sih kita keliling Mahat Al-Zaitun, sedang syaum, terus tadi terik banget mataharinya. Luar biasa. Asik banget ya? Dan tidak terasa lelah, haus, dahaga, lapar, nggak ada. Kita karena prosesnya sejak pagi kita kan terlihat begitu menyelami ya Bapak tidak. Kita karena mungkin bahagia ya. Kalau segala sesuatu kalau mutar melihat sesuatu hal yang baru dan melihat di situ ada masa depan penasaran dan ini pengen tahu lagi apalagi nih. Saya suka kata-katanya, melihat masa depan. Emang kelihatan? Ceritain dong. Coba ceritain. Kalau tadi dilihat dari video-video mungkin mengikuti perjalanan dari awal gate pagi hari. Gate Utara. jam 8 sudah sampai. Ya. 8 sudah sampai hingga buka puasa sore hari ini. Tadi kita menutup after sholat asar sekitar pukul 4 sore ya. Setengah 5. Itu tempat demi tempat kita melihat ada kekuatan harapan Indonesia ke depan dengan berdikari mengadakan segala sesuatunya yang serba mandiri. Nah, kemandirian ini saya pikir ketika semua pesantren atau sekolah melakukan proses ketahanan pangannya, melakukan proses bagaimana kurikulum serta bagaimana persiapan untuk tidak hanya sekedar melihat sebuah perubahan tingkah laku dari SDM, tetapi ada ekosistem yang dibangun. Ekosistem itu yang kalau secara berkelanjutan ya Pak Fatur, kami pikir di sini yang setengah hari terik segala macam kita lihat ya nggak terasa. Ekosistem pendidikan yang tidak terputus ya. Tidak terputus. Betul ya. Betul. Ya, Bang Fatur, sebagai kandidat doktor manajemen pendidikan Islam, excited nggak ngelihat spirit
pesantren Bad Modern System, ekosistem pendidikan yang tidak terputus di Mahat Al-Zaitun ini? Ya memang luar biasa sekali ya, apalagi yang memang kita ingin cita-citakan mendirikan sebuah sekolah Islam. Cuman kita melihatnya ini luar biasa, terlalu besar gitu bagi kita secara pribadi ya, kalau kita mempunyai mimpi sebesar Mahat Al-Zaitun ini, karena semua sumber daya ya, yang luar biasa, dari lokasi tempat yang luas, kemudian juga didukung sarana prasarana yang modern, kemudian juga ekosistem yang dibangun, kemandirian itu mulai dari ketahanan pangannya, kemudian pertaniannya, peternakan dan lain-lainnya itu memang udah skala industri gitu, seperti itu. Nah itu kalau menurut saya baru tempat satu-satunya nih di Indonesia yang seperti ini ya. Seperti itu. Bahkan universitas aja yang kita lihat ya, seperti universitas negeri yang ada di Indonesia ini belum punya ya, mau punya ekosistem yang kemandirian di dalam pendidikan dan ekonomi yang terpadu seperti ini gitu. Belum ada di Indonesia. Ini satu-satunya kalau menurut saya. Ya, banyak sih yang bilang Mahat Al-Zaitun itu selain pendidikan juga ada sektor-sektor ekonominya. Ya, dan Syekh Zaitun saya Panjegu bilang mengatakan bahwa ini adalah ekosistem pendidikan yang tidak terputus. Pendidikan ekonomi, ekonomi pendidikan. Ke Bang Dokter Bom kalau saya manggilnya sih. Siap. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Karena teman sekolah. Siap. Gimana kalau dilihat dari kacamata Abang ya sebagai dosen pasca sarjana, terus yang punya network dan link, keren banget. Gimana Bang melihat ini Bang? Ekosistem pendidikan yang tidak terputus, terus pendidikan ekonomi pendidikan, ruhnya spirit pesantren Bad Modern System, ditambah lagi 500 titik ya. Mau dibikin. Tadi Abang bilang, wah ini harus percepatan nih. Terus gimana tuh nyampein ke linknya? Salah satunya melalui Log News TV. Oke. Bukan satu channel yang sangat mengedukasi. Oke, thank you Bang. Dan saya pikir dengan kita memberitakan, kita menyerukan apa sih yang terbaik untuk bangsa ini. Kan sebenarnya bagaimana kita mencoba satu hal yang terbaik untuk sama-sama kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena bagaimanapun khairinas anfa'uhum linnas, bagi manusia dan manusia bermanfaat. Dan itu semua ada di sini. Nah, kalau kita melihat, kita nggak bisa melihat satu-satu secara parsial, tapi semuanya harus holistik. Contoh, tadi kita ke tempat satu titik ke titik lain tentang belajar, bicara tentang ekonomi berkelanjutan, ataupun kita belajar pola pendidikan ekosistem yang berkelanjutan tidak terputus. Saya pikir ini sudah diciptakan oleh founder Mahat gitu ya. Ini sudah sangat baik sekali gitu ya. Dengan apa? Dengan sejak dini untuk pola makan saja. Makan itu tidak ada yang tersisa. Dari menciptakan dari dan pendidikan sejak dini ya, dari PAUD ke MI, MTS, MA, mereka bisa mengetahui dengan anak-anak SMA, MA bisa, dengan ekskul pertaniannya, seperti kita lihat. Mungkin kalau anak MA sekarang kan makan ada sisa segala macam. Sangat mudah untuk dibuang, tetapi karena mereka mengalaminya dan mereka bagaimana menanam, menandur benihnya sampai mereka panen. Turun ke sawah. Anak milenial turun ke sawah. Langsung dia petakan itu. Betul. Dia petakan, ada pakai petak-petak itu masing-masing itu. Ini menjadi sebuah pelajaran yang luar biasa yang seharusnya juga bisa dikerjakan juga oleh
pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya. Hmm. Jadi langsung experience, experience, bukan hanya sekedar mereka mempelajari bagaimana menanam padi, Oke. tetapi ada pelajaran holistik yang luar biasa dalam perubahan change behavior, perubahan change perilaku, sikap terhadap memandang satu hal secara menyeluruh. Dan itu menurut saya akan tertanam tuh jadi diri bangsanya, akan si anak tersebut akan memiliki rasa bangga terhadap bangsanya dan juga penghargaan terhadap apa yang telah petani lakukan untuk bangsa ini. Oke. Itu hal yang sederhana, tapi ketika pelaksanaan di lapangan besok ketika mereka lulus, SDM-nya akan jadi kuat. Nah, pola mereka gitu pertanyaan, pola pendidikan berkelanjutan, Tidak terputus. tidak terputus. Bahkan tadi levelnya dari awal kan kita dijelaskan Ya. oleh Abi Halim tadi, Ya. level 1 sampai ke 20. Betul. Level 1 ke 25 yang terus sampai ke universitas. Saya pikir ini akan membentuk karakter yang luar biasa untuk bangsa ini, terutama untuk Indonesia, Mas. Itu ya. Sepakat ya. Indonesia Mas pasti diraih Sangat sepakat. kalau 500 titik bisa terwujud. Terus Tapi sebagai tokoh pendidikan pesimis nggak? sebagai pemerhati tokoh dan melihat perkembangan di bawah era Pak Presiden Prabowo. Pak Prabowo mempersiapkan sekolah-sekolah boarding school. Mungkin tidak seperti Mahat gitu ya. Karena boarding school ini sesuai dengan kearifan lokalnya masing-masing karakternya. Oke. Ada yang boarding school agamaan ya keagamaan. Ada boarding school yang intinya kepada ke sekolah kedinasan, sekolah kedinasannya Oke. dengan masing-masing punya Vokasi ya. betul. Dan ini memang Pak Prabowo berharap lulusannya kalau di sekolah unggul ini dia bisa melanjutkan ke perguruan tinggi terbaik di 50 universitas terbaik di dunia. Nah, tetapi apa yang sama di dalam prosesnya yang di Al-Zaitun ini, yaitu saya memandangnya kalau secara objektif gitu ya, kita melihat di sini ada saya sebutnya apa ya, sama-sama dengan boarding di sini meningkatkan capability dari SDM anak-anak bangsa kita. Dengan boarding karakternya dikuatkan, Oke. dengan karakter dikuatkan maka lulusannya menjadi lulusan hebat. Itu. Jadi ya memang perlu kolaborasi ya. Oke. Kolaborasi untuk melakukan percepatan pengembangan mutu pendidikan hari ini. Apa yang dilihat oleh Bang Dokter diferensiasi pastilah Bang Wawo ke sekolah ini, yayasan ini, pesantren ini segala macam. Ada nggak sih yang paling mencolok setelah tadi dijelaskan oleh Pak Halim? Yang pasti yang paling mencolok yaitu bagaimana mental health. Mental health. Jadi kesehatan mental ini di pesantren ini saya pikir bukan sekedar mereka bangun pagi aktivitas ketemu pagi lagi. Oke. Tetapi mereka diminta juga untuk memahami keindonesiaannya. Oke. Memahami jati diri bangsanya. Karena di beberapa pesantren saya sudah ketua sekolah, dia tidak menggabungkan itu. Banyak hal, oke, bagus sekolah nasionalisme saja, keagamaannya biasa saja. Oke. Atau bahkan ada yang bagus secara keagamaan tetapi nasionalisnya ya biasa-biasa saja. Nah ini yang kuat, dua-duanya ini menjadi satu unsur yang kuat. Dengan pagi contoh menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan 3 stansa dengan semangatnya perjuangan. Bedakan ya, unsur pembeda.
yang kalau kita cermati secara detail ya, ini memiliki kekuatan semangat harap untuk Indonesia ke depan. Itu salah satunya. Oke. Bentar ya Bang, satu lagi ke beliau nih. Karena beliau ini dekat sekali Bang dengan pemimpin-pemimpin saat ini. Bang Dokter, ini pasti Bang Dokter didengar nih. Siap. Ya. Nah, siapa yang nggak dengar? Ditonton nih berarti nih ya. Oke, dengan 500 titik ekosistem pendidikan yang tidak terputus, ya kan? Tadi kan saya juga sudah bilang tuh bahwa era Pak Harto saya kira adalah transmigrasi sukses berhasil, terus ditambah lagi dengan program SD Impres yang memberantas buta huruf. Ketika transmigrasi sudah selesai, pemerataan penduduk, ya nggak jomplang gitu kan. Nah, sekarang dengan 500 titik ekosistem pendidikan yang tidak terputus, gagasan dan kuat sekali gitu. Saya lihat kuat sekali. Syekh Panji Gumilang tuh ingin membangun 500 titik ekosistem pendidikan yang tidak terputus. Dan ini sekali lagi Abang tokoh pendidikan, apa yang Abang bisa berikan atau merespons gagasan itu? Yang pasti ini gagasan yang memang sudah dipersiapkan dengan, iya ini kan miniaturnya ya. Ya. Ini kan miniatur. Dan Oke. kita bicara miniatur tergantung dari bagaimana karena kita nggak bisa mandiri, kita nggak bisa sendiri, kita harus berkolaborasi. Oke. Nah, collaborate itu yang PR-nya saat ini. Bukan hanya bicara tentang sosok Al-Zaitun di bawahnya Syekh Panji Gumilang misalnya. Bukan hanya sosok bahwa di sini ada ingin mengedepan apa, tetapi apa sih goals-nya kita bicara. Oke. Dengan goals-nya Indonesia emas dan menghadapi bonus demografi Indonesia. Oke. Kolaborasi ini adalah salah satu caranya. Contohnya, masing-masing harus open. Masing-masing harus open. Masing-masing itu pihak dari Al-Zaitun ataupun pihak dari pemerintah harus sama-sama open apa yang bisa dikolaborasikan. Karena juga tidak mungkin berdiri sendiri. Ketika berdiri sendiri atau bisa tidak masuk ke dalam program nasional pemerintah juga akan sulit kan. Bisa berdiri atau muncul titik epicentrum seperti ini, gitu kan, di tempat-tempat lain, tetapi pasti akan lambat. Oke. Nah, gimana biar supaya cepat? Karena Indonesia ini kan sudah hebat. Setiap provinsi, setiap kabupaten kota punya mahat, punya pesantren yang keren dengan kearifan lokalnya masing-masing, dengan lokal geniusnya. Ya. Nah, tinggal bagaimana ini dengan masing-masing karakteristiknya, biarkan tetap dengan masing-masing, tetapi bisa kita contoh misalnya kalau sini dengan ekosistem pendidikan berkelanjutan ini, ya, sistem bagaimana untuk pasokan makanan. Bayangkan tadi pasokan makanan tinggal 1 ton untuk gabah, itu sudah minim katanya. Iya, kritis Sekali. Padahal masih 100 ton. Kalau 100 ton kita ambil lah kalau gabah 65% lah. Iya. Berarti kan semua masih luar biasa, masih berapa bulan, berapa setahun mungkin masih bisa kan. Tetapi kan enggak. Nah, hal-hal seperti ini mungkin di lembaga-lembaga lain tidak dibahas dan tidak dipercayakan. Nah, inilah yang mungkin sama-sama kita duduk bareng tanpa ini Al-Zaitun, ini apa, enggak, tetapi ini model pendidikan Indonesia. Itulah yang perlu kita. Iya, saya sepakat. Dan dalam setiap kesempatan, Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang selalu mengatakan itu, bahwa ini adalah model pendidikan Indonesia. Begitu logonya beliau, begitu logonya Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang mengatakan bahwa Al-Zaitun Indonesia. Nah, itu di depan kita tuh. Ya kan? Pas banget Indonesia. Itu ya, Al-Zaitun Indonesia. Berarti artinya ketika ini pun ada muncul
bukan Al-Zaitun yang pernah saya tahu, tapi semacam ekosistem pendidikan yang tidak terputus. Ini loh seperti ini gitu. Saya sepakat ya. Terus songkongnya keren banget. Dapat kado nih dari Pak Ya. Fatur. Terima kasih. Dari- Sebelum ke Bang Fatur, ya ke Bang Fatur, Bang Om terakhir. Siap. 3 kata untuk mata zaitun, dan temennya kan banyak nih. Ya temennya banyak nih. Ya pasti ditonton dan pasti Bang Bom share ke teman-teman ya. Dan gimana Bang Bom bisa menyampaikan bahwa mata zaitun, siapa yang gue bilang dengan 3 kata. Dengan 3 kata ya. Ya, 3 kata, tahu 1, hebat, 2, kolaboratif, 3. berkelanjutan. Asik. Tidak terputus ya Kita maksudnya. berkelanjutan itu kan kunci. Siap. Oke. Bang Fatur, terakhir. Tadi kan sehingga Bang Fatur ingin menyekolahkan anaknya di Mahat Al-Zaitun. Iya. Ya, Iya. gitu ya. Iya. Tahun ini ya. 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Apa yang bikin Bang Fatur ingin menyekolahkan anaknya di Mahat Al-Zaitun? Ya, nah, saya kan tadi udah diajak berkeliling ya, melihat potensi-potensi yang ada di pesantren ini. Ya. Oke. Kalau kita bicara sekolah itu kan tidak hanya membentuk mengkader anak supaya menjadi pintar, Ya. kemudian juga menjadi anak yang mempunyai akhlakul karimah yang baik, Ya. gitu, atau spiritual yang bagus. Ya. Tapi yang saya lihat di Mahat Al-Zaitun ini, dia tidak hanya membentuk manusianya aja, tapi membangun lingkungan gitu, lingkungan yang sehat ya, lingkungan yang produktif, bahkan lingkungan yang mendukung kepada masa depan gitu. Oke. Jadi saya merasakan kalau sekolah ini itu sepertinya tumbuh gitu. Kalau kita melihat sekolah itu pada dasarnya ya begitu-gitu aja. Ya, Oke. seperti itu. Oke. Tapi saya melihat ini tumbuh gitu, karena membangunnya lingkungan. Di sini ada lingkungan ekonomi ya, berkembang. Apa yang diproduksi itu tidak hanya dalam makanan saja gitu, tapi yang lain-lainnya dibangun juga kan, seperti bangun ekstrakurikulernya, seperti tadi yang saya lihat ada santri membuat kapal gitu, Ya, perkapalan. luar biasa banget ya. Kemudian ada santri membuat traktor. Iya. Kemudian Pertanian. ada santri yang terjun langsung Ke sawah. Iya. gitu. Oke. Nah, kemudian di sini juga ada membangun ekosistem juga gitu, di mana limbah itu pun ternyata bisa dimanfaatkan lagi gitu. Ya. Seperti tadi yang dikatakan, makanan santri yang tersisa itu didaur ulang menjadi makanan hewan. Ya, makanan sapi atau makanan kambing dan lain-lain, kemudian difermentasi, kemudian kotoran dari hewan itu kemudian diolah lagi menjadi pupuk. Oke. Nah, pupuk kandang, kemudian pupuk kandang itu digunakan lagi untuk pertanian. Oke. Jadi ini membangun siklus kehidupan yang memang nggak terputus gitu. Jadi saya melihat ini sekolah itu seperti sebuah tubuh yang hidup. Dan Oke. saya melihat di sini tuh nggak akan seperti ini aja, dia akan tumbuh besar ya. Saya melihatnya seperti itu. Oke. Jadi tidak hanya bangunan saja atau bentuk fisiknya saja. Saya melihat ini bangunannya mempunyai ruh dan jiwa yang memang dia tumbuh gitu. Oke. Yang saya lihat seperti itu. Ya. Nah, inilah yang belum saya menemukan di tempat yang lain di Indonesia ini. Siap. 3 kata untuk Al-Zaitun. Luar biasa Al-Zaitun, kemudian futuristik ya. Oke. Kemudian kemandiriannya harus dicontoh. Oke. Seperti itu. Siap, makasih Bang Bom. Sama-sama. Bang Fatur, sukses selalu dan ditunggu teman-temannya semua. Insyaallah. Silaturahim Insyaallah. ke Mahat Al-Zaitun. Seeing is believing. Nggak kenal kalau nggak datang, nggak kenal kalau nggak melihat apa yang ada di Mahat Al-Zaitun, dan pastinya diskusi dengan Lok News TV. Al-Zaitun Files, bukan yang lain, tetap di Lok News TV. Assalamualaikum, merdeka.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.